Dia dijebak oleh Syahrul atas kasus narkoba yang mengakibatkan rugi dari secara material. Kemudian dia harus ditahan selama 1 tahun 6 bulan lebih ya, dimana tuntutannya itu 3 tahun gitu. Isai Zega resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur pada Jumat 24 Januari 2025. Lucinta Luna segera merespon berita penahanan mantan manajernya ini melalui unggahan media sosial. Penahanan terhadap Isai Zega dilakukan setelah tim penyidik menemukan barang bukti terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Isai Zega. Isai Zega dijebloskan ke rutan perempuan di Tahti Polda Jatim setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam dengan 18 pertanyaan. Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh Sandi Purnamasari. Kasubdit 2 Cyber Ditres Cyber Polda Jatim AKB Charles P. Tampu Bolon menyatakan bahwa Isai Zega dijerat Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya adalah 2 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta rupiah. Lucinta Luna diketahui pernah berseteru dengan Isai Zega. Melalui unggahannya, Lucinta Luna menyatakan telah memaafkan mantan manajernya tersebut. Dalam beberapa pesan untuk Isai Zega, Lucinta Luna menyinggung soal karma dan meminta Isai Zega untuk bersabar. Lucinta Luna juga memberikan maaf kepada Isai Zega dan memintanya untuk mengakui kodratnya sebagai laki-laki. Tidak lupa, Lucinta Luna mengingatkan Isai Zega untuk meminta maaf kepada Tuhan, ayah kandungnya, dan semua orang yang pernah disakiti. Unggahan Lucinta Luna menuai beragam komentar dari netizen yang budiman. Ternyata banyak yang mendukung pernyataan Lucinta Luna. Sebelumnya, Lucinta Luna mengaku dijebak oleh Isai Zega hingga masuk penjara selama 1 tahun pada Februari 2020 lalu setelah divonis bersalah karena kasus narkoboy. Menurut rekan Lucinta Luna, Gaby Vesta, motif utama Isai Zega melakukan penjebakan adalah dendam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah ngelihat beberapa potongan-potongan dari si penista agama itu ditangkap, percaya atau tidak, banyak ngeberitain kalau dia itu ceria, kata ceria ketika ditangkap. Tapi kalau menurut gua, dia menyimpan berbagai macam kesedihan, tapi ditutupin dengan senyumannya dia. Jujur gue kasihan karena bisa kebaca dari mukanya, dimana di foto-fotonya itu dia kelihatan senyum, tapi percaya atau tidak itu banyak banget yang disembunyikan. Dia menyembunyikan kesedihannya, tapi dia orangnya memang tangguh sih, salut gue. Tapi yang namanya hukum harus tetap dijalanin ya kak. Semangat, semoga cepat selesai dan semoga bisa berubah lagi ke depannya. Syahrul atau Isai Zega atau Mami Online sekarang resmi menggunakan pakaian berwarna orange. Cepet banget kalau kita lihat. Dan ternyata undang-undang yang dijeratkan kepada dia ini bukan undang-undang penistaan agama sebagaimana yang ia lakukan dulu yang sempat bikin heboh. Dia tuh melakukan prosesi umroh dengan menggunakan pakaian wanita. Jika dilihat memang secara hukum negara ini nggak salah karena dia secara undang-undang udah sah sebagai seorang wanita. Namun kalau kembali ke spesifikasi agama tertentu, ke agama Islam, menjadi salah banget karena dia kodratnya ketika ia lahir itu adalah seorang pria dan hal tersebut dia lakukan di tanah suci. Dan brand yang mensupport dia untuk memberangkatkan dia ke tanah suci adalah ya SS ini tadi, dan itulah yang saat ini lagi rame, ya brand yang sama. So bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Ternyata Isai Zega atau si Syahrul itu ditahan di Polda kemarin bukan karena laporan penistaan loh, tapi karena pencemaran nama baik terhadap Sandi Purnamasari, istrinya pengusaha Gilang, Juragan 99. Ini aku bacakan ya. Penahanan dilakukan di Polda Jawa Timur pada Jumat dini hari setelah upaya restoratif justice karena selama ini
Isa Sega ini selalu mangkir dengan alasan sakit dan lain sebagainya. Kemudian dan tidak mencapai kesepakatan dengan pihak pelapor yaitu Mbak Sandi. Isa Sega yang sudah berstatus tersangka menolak berdamai dan meminta penundaan penahanan. Aneh, mediasinya itu harusnya kuncinya di Mbak Sandi, tapi dia nggak mau, nantang-nantang seperti yang kita ketahui kan, dia memang sok-sok kebal hukum, tapi akhirnya apa? Tapi meminta penundaan penahanan. Ia dijerat pasal 27 huruf A jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 400 juta. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, hati-hati. Kalau menghujat orang, kalau nggak senang sama orang, hati-hati. Undang-Undang ITE itu nyata sangat bisa menjerat, dan ternyata yang laporan penistaan itu belum. Mungkin ini dulu ya, dia menjalani hukuman 2 tahun, nanti potongan-potongan keluar baru yang penistaan agama. Begitu. Itu kira-kira tahun 2020, mungkin hampir 4 tahun ya, sudah lama itu kasus. Kenapa kasus itu bisa mencuat, bisa heboh dan bisa gembar lagi? Ternyata kasus itu adalah kasus di mana KLL itu dijebak sama Sahrul Waryatubles. Nah, kalian bisa dengar penjelasan dari mantan temannya si Sahrul Waryatubles dan kalian bisa lihat chat strategi si Waryatubles, si Sahrul itu untuk menjebak si KLL bisa masuk penjara. Si Sahrul Waryatubles bukan hanya penista agama, dia juga jahat. Dia bisa menghalalkan segala cara untuk bisa menghancurkan orang yang tidak disukainya. Ya, paham sampai sini? Bener-bener lo ya Sahrul ya, bener-bener lo Sahrul Waryatubles. Mending lo tobat, bener-bener tobat ya, sebelum terlambat. Yakin deh, sebelum terlambat mending lo tobat. Gua baru selesai nonton podcastnya Deddy Corbuzier bersama Lucinta Luna, ya kan? Lu semua udah pada nonton belum? Kalau lu belum nonton, lu nonton dulu deh. Lu pasti bakalan sama kayak gue, kayak aneh banget itu orang, kayak terheran-heran, gak habis pikir, jahat banget yang namanya Sahrul, ya. Yang dimana Lucinta Luna nih akhirnya speak up tentang kasus dia. Kalau kalian tahu, Lucinta Luna itu pernah ditangkap karena kasus narkoboy, yang dimana ternyata dia tuh korban salah tangkap alias dijebak, ya. Gara-gara siapa? Si Sahrul ini gitu. Lu siapin dulu juga obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, lu siapin semua. Disclaimer, gimana tuh kasusnya si Sahrul penistaan agama yang kemarin berangkat umroh sepertinya sekarang sudah mulai tenggelam. Ayo dong, proses dong. Kemana nih keadilan hukum Indonesia ya? Itulah yang di speak up juga sama Lucinta Luna, yang dimana dia juga sekarang mulai menuntut keadilan atas dirinya yang ternyata dia dijebak oleh Sahrul atas kasus narkoba yang mengakibatkan rugi dari secara material, kemudian dia harus ditahan selama 1 tahun 6 bulan lebih ya, dimana tuntutannya itu 3 tahun gitu. Kalau andai kata itu 3 tahun, nggak habis pikir sih itu gimana nasibnya Lucinta Luna. Kenapa bisa ketahuan akhirnya Sahrul lah otak dari dalang semua ini? Itu karena Lucinta Luna bersama Gaby akhirnya menemukan titik terang yang dimana bukti-bukti mengarah semua kepada Sahrul, dan saksi hidupnya adalah Gaby. Gaby sebagai saksi hidup juga punya bukti-bukti berupa chat dan lain-lain. Kenapa si Sahrul itu sampai mau ngejebak Lucinta Luna? Karena dia dendam kusumat. Lucinta Luna keluar dari manajemen dia. Jadi seperti kata Om Deddy, perkaranya itu sepele karena artisnya keluar dari manajemen, dia nggak suka ya. Dan diakui oleh Gaby memang orangnya seperti itu, dendam kusumat ya. Karena artisnya itu kan pundi-pundi uang. Kalau keluar kan dia jadi nggak ada uang. Dan lu tahu apa yang bikin gue lebih syaksu? Ternyata bukan cuma Lucinta Luna doang korbannya, tapi Mami Ipel bos. Mami Ipel juga kemakan sama si Sahrul. Bahkan di situ Gaby juga mengaku bahwa saat dia membuka klub baru, klubnya itu kebakaran, dan dugaan kuatnya ini adalah ulah Sahrul. Ada bukti live saat Sahrul itu ngomong dengan kode api-api 2 jam sebelum kejadian. Dan juga bahkan Gaby juga mengungkapkan si Sahrul ini menipu dirinya. Contohnya salah satunya adalah membuat PT itu 8 juta, dibuatnya 50 juta bos. Untungnya banyak banget. Belum lagi disuruh beli tanah di puncak, ternyata tanahnya tanah goib.
Bahkan Om Deddy tuh sampai menanggapi, wah gila nih orang udah seperti mafia aja, padahal dia mengaku tidak punya backingan. Nah itulah anehnya, ini orang kok bisa ya seperti ini, menurut kalian gimana gitu ya. Kayak contohnya nih sekarang kasus umroh ya, kasus penistaan agama dia, ternyata umroh dia tuh bukan cuma sekali ini tapi sudah 3 kali bos, dan kok bisa lolos bos. Itu yang gua bingung, siapa yang mendanai dan mensupport tingkahnya begini gitu. Oknum-oknum mana itu harus diungkap tuh yang kerjasama sama dia. Dan menurut gue kasus penistaan agama ini tetap harus diproses ya, jangan sampai nggak diproses, karena ini nggak akan adil buat Rina Mukherjee ya kan, yang hanya karena makan bebong ngucapin bismillah aja bisa dipenjara. Lah ini gimana transgender ke Mekah sono ibadah umroh pakai pakaian wanita masuk ke, aduh nggak habis pikir itu, nggak bisa kebayang. Itu kan kasihan ya wanita-wanita di sekitar dia, kalau bersentuhan sama dia kan jatuhnya batal. Jadi buat lu semua kagak usah buta mata, kagak usah juga bego otaknya yang masih membenarkan itu kan hak dia beribadah. Nggak ada di Islam itu, nggak kenal namanya war. Taunya tuh pria dan wanita, jantan dan betina ya, kagak ada tuh belang-belangan ya. Apalagi lu sampai berani nginjak di tanah sucinya kita. Makanya di sini Om Deddy juga minta Lucinta Luna untuk speak up dan untuk memberikan statement tentang hal ini, bahwa warwero itu tidak pantas untuk melakukan ibadah di tanah suci dengan menggunakan pakaian wanita, karena dia harus tetap menggunakan busana laki-laki sesuai fitrah dan kodratnya sebagai laki-laki sejak lahir. Walaupun sudah dibuang lah joninya, mau diganti lah namanya, mau diakui sama pengadilan hukum Indonesia lah segala macam, intinya dia harus kembali kepada kodrat. Gila sih, gue nggak habis pikir sih sama si Sahrul. Jadi menurut kalian gimana? Tolong dibahas, tolong ramein lagi ini kasus penistaan agama ini, masih belum kelar. Gua berharap ini kasus bisa diproses sesegera mungkin dan seadil-adilnya. Ternyata si Sahrul ini banyak ya kasusnya ya. Jadi udah ya.